Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biasanya, saat kita sedang menghadapi suatu persoalan hidup, saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup, kita sangat cepat curhat kepada orang lain, sangat cepat membagikan apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Dengan maksud, dengan curhat kepada orang lain, itu menjadi bagian dari solusi dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Mulai hari ini, berhenti curhat kepada orang lain saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup, saat kita sedang mengalami kesulitan hidup. Tapi saat kita menghadapi pergumulan hidup, saat kita menghadapi kesulitan hidup, carilah Tuhan satu-satunya sebagai tempat kita curhat, sebagai tempat kita berbicara dengan pergumulan yang sedang kita hadapi. Jadikan satu-satunya Tuhan sebagai solusi dari setiap pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, sebagai jawaban dari setiap kesulitan hidup yang sedang kita alami, sebagai penolong satu-satunya dari setiap penderitaan hidup yang sedang kita alami. Segeralah berlari-lari kepada Tuhan ketika hidup kita dirundung kesulitan hidup, dirundung persoalan hidup. Jangan kepada dunia ini, jangan kepada manusia, termasuk kepada pendeta sekalipun. Tapi carilah Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Curahkan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita kepada Tuhan dengan tuntas, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Segeralah berlari-lari kepada Tuhan ketika pergumulan hidup, ketika kesulitan hidup datang pada kehidupan kita di dunia ini. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, seberat apapun, serumit apapun, datanglah kepada Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu terbuka menyambut kita dengan persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. Tuhan yang selalu punya waktu 24 jam satu hari kepada kita, mendengarkan kita dari setiap curahan hati yang ada di dalam diri kita. Dan Tuhan akan peduli dengan kita. Tuhan akan mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mencela kita. Dan Tuhan juga tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun dunia ini apa yang sedang kita alami. Sesulit apapun, serumit apapun, sejelek apapun kita, Tuhan akan selalu memahami dari setiap pergumulan hidup yang sedang kita hadapi ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan seperti manusia. Coba, ketika kita curhat kepada teman atau sahabat kita 2 atau 3 kali atau 4 kali, mungkin dia dengan sabar mendengarkan kesulitan-kesulitan kita. Tapi kalau kita coba terus-menerus 1 minggu, 2 minggu, dia akan bosan kepada kita. Dia tidak akan siap mendengar keluhan-keluhan dan kesakitan-kesakitan kita. Oleh sebab itu, curahkan kesakitan kita, curahkan pergumulan kita kepada Tuhan semata. Bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Sebab dia adalah Tuhan yang selalu memberikan solusi yang tepat dan benar. Sebab dia adalah Tuhan yang selalu memberi jawaban yang tepat dan benar. Sebab Tuhan adalah seorang yang menjadi penolong yang sangat tepat pada kehidupan kita. Oleh sebab itu,
ketika persoalan hidup datang kepada kehidupan kita, Tuhanlah satu-satunya menjadi tempat curahan hati kita, bukan yang lain, bukan manusia. Karena Dia adalah Tuhan kita yang maha hebat, yang maha luar biasa, sumber dari segala jawaban, sumber dari segala solusi, sumber pertolongan kita, sumber kesembuhan, sumber dari segala jawaban solusi apapun yang sedang kita hadapi, serumit apapun, sesulit apapun, seberat apapun. Tuhan akan selalu ada pada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya dalam keremukan hati. Dan lihatlah, melalui kesungguhan hati kita ini, Tuhan akan memberikan kelegaan, ketentraman jiwa, ketenangan hati kepada kita. Seberapa lama pun kita duduk di bawah kaki Tuhan 24 jam satu hari, kapanpun itu, pagi, siang, malam, tengah malam, subuh, Tuhan tidak akan pernah menjadi bosan dengan kita. Tapi Dia akan memeluk kita dari setiap kesulitan, dari setiap pergumulan hidup yang sedang kita alami. Ketika kita berlari-lari datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon solusi, memohon jawaban dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan sejatinya, saat kesulitan datang, saat pergumulan hidup datang, itu adalah menjadi momen yang sangat baik bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk memperbaiki kehidupan rohani kita kepada Tuhan, dan menyadari segala keterbatasan dan ketidaktaatan kita. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk meraih Tuhan lebih dekat pada kehidupan kita, lebih dekat pada kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan yang sangat sempurna pada kehidupan kita, tepat pada waktunya. Saat kita punya pergumulan, kesulitan hidup, jangan pernah curhat di media sosial, jangan pernah curhat di Facebook. Karena tidak semua teman kita yang di Facebook, yang di media sosial punya empati, punya respek yang positif kepada kita. Sebagian mungkin dari teman Facebook kita adalah orang-orang yang senang dengan kesulitan dan penderitaan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menuliskan, mencurahkan apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, kesulitan hidup kita di media sosial, di Facebook. Dan jangan kita pernah menuliskan permohonan doa-doa kita supaya Tuhan memberikan solusi, memberikan jawaban dari setiap pergumulan hidup yang kita alami. Tidak perlu tuliskan di Facebook, tapi cukup segera kita berlari-lari kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh benar, menyadari dari setiap pelanggaran kita, dan datang dengan hati yang murni, memohon penopangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat memberi jalan keluar, solusi, kelegaan dari setiap persoalan apapun, dari setiap pergumulan apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini yang mampu memberi solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tidak ada dokter yang hebat di dunia ini yang bisa memberi kesembuhan dari setiap penyakit yang kita alami. Tidak ada psikiatri yang boleh memberi jawaban yang sangat tepat sesuai dengan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Tidak ada konselor yang sangat jenius yang bisa memberikan jawaban yang tepat, jalan keluar yang tepat dari setiap perjalanan hidup yang sulit yang kita hadapi. Tidak ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan pemberi solusi, pemberi jawaban, pemberi
kesembuhan, dan yang mampu memberikan setiap jalan keluar, jawaban yang tepat dari setiap persoalan dan kesulitan hidup yang kita alami di dunia ini. Dia adalah Tuhan yang paling hebat di dunia ini. Dialah pendeta yang paling hebat di dunia ini. Dokter yang maha ajaib di dunia ini. Psikiatri yang paling luar biasa di dunia ini. Konselor yang luar biasa di dunia ini. Baginya tidak ada hal yang sulit, asalkan kita sungguh-sungguh datang memeluk Tuhan, menarik jubah Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh berpihak pada persoalan-persoalan kehidupan kita di dunia ini. Ini yang sangat perlu kita sadari dan ingat. Tidak ada pendeta yang hebat di dunia ini, hanya Tuhan yang hebat. Tidak ada dokter yang hebat di dunia ini, hanya Tuhan dokter yang hebat. Tidak ada psikiatri yang hebat di dunia ini, hanya Tuhan psikiatri yang hebat di dunia ini. Tidak ada konselor yang hebat di dunia ini, hanya Tuhan konselor yang luar biasa di dunia ini. Datanglah kepada Tuhan dari setiap pergumulan, persoalan hidup kita, kapanpun, dimanapun, pagi, siang, dan malam, 24 jam satu hari. Rahasiamu akan dijamin dengan sangat luar biasa, tidak akan pernah diketahui oleh orang lain. Berbeda ketika kita curhat dengan orang lain, maksud hati untuk mencari solusi, tetapi dengan perjalannya waktu, apa yang kita curahkan menjadi diketahui satu RT, satu kelurahan. Jadi jangan pernah curahkan pergumulan dan kesulitanmu kepada orang lain, kepada siapapun, kepada dunia ini. Tapi mulailah kita terus mencurahkan apapun yang menjadi isi hati kita, apapun yang menjadi kesulitan-kesulitan kita, apapun yang menjadi kegalauan hati kita, kepada Tuhan satu-satunya. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada orang lain, termasuk kepada orang paling dekat dengan kita. Tapi segeralah kita berlari kepada Tuhan dari setiap pergumulan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan lihatlah, melalui kesungguhan kita untuk terus berlari-lari kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan dengan hal apapun yang sedang kita alami, dengan kesulitan-kesulitan kita, Tuhan akan memberikan ketenteraman jiwa kepada kita, ketenangan hati kepada kita. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan sungguh-sungguh memulihkan dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan yang selalu mampu memahami kita dengan sempurna, yang sangat tahu dari seluruh ruang-ruang sendi kehidupan kita, sampai sel-sel terkecil dari tubuh kita. Dia tahu, yang paling tahu solusi yang paling tepat bagi kita. Carilah Dia sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, Dialah sumber solusi bagi kita. Dialah sumber jawaban bagi kehidupan kita. Dialah sumber kesembuhan dari kehidupan kita. Dialah sumber satu-satunya penolong bagi kehidupan kita. Akan selalu ada jawaban, solusi, kesembuhan, jalan keluar, jawaban bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin.